Di sekolah SMK banyak jurusan yang bisa kita pilih sesuai dengan apa yang kita inginkan dan yang kita sukai. Contohnya aku di SMK memilih satu jurusan yang memang aku inginkan, yaitu OTKP. Di jurusan ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya bekerja di sebuah kantor. Kegiatan atau praktek yang dipelajari di jurusan ini ada lumayan banyak dan bisa membuat otak kita menjadi karena lumayan susah. Kalau kalian penasaran, aku akan kasih tahu beberapa praktek yang dilakukan di jurusan OTKP ini. Pertama, fotokopi. Praktek ini merupakan hal yang harus bisa dilakukan oleh semua siswa. Karena yang pasti, di kantor kita akan mendapat perintah untuk memfotokopi sebuah dokumen. Entah laki-laki atau perempuan harus bisa melakukannya. Di sini kita akan diberitahu langkah-langkah menggunakan mesin fotokopi yang benar, seperti mengatur kertasnya, posisi menaruh kertasnya, cara menambah kertas jika habis, dan masih banyak lagi. Dan jangan sampai kalian mencoba memfotokopi yang seharusnya tidak difotokopi. Contohnya air. Hal ini membuat mesin fotokopi rusak atau error. Kedua, typing. Dalam jurusan ini ada satu pelajaran yang mengajarkan kita bagaimana cara mengetik dengan 10 jari. Mungkin kebanyakan dari kita mengetik menggunakan laptop atau komputer bukan menggunakan 10 jari, melainkan 11 jari. Memang agak susah untuk mengetik menggunakan 10 jari buat kita yang belum terbiasa. Di kantor, semua karyawan yang bertugas di bagian seperti ini harus bisa menggunakan 10 jari dalam mengetik. Kita belajar mengetik 10 jari menggunakan satu software yang bernama Typing Master. Biasanya kita belajar di software ini pada mode typing test. Kalau kita sampai salah ketik, otomatis poin kita juga akan berkurang. Dan itu bisa membuat kita merasa kesal. Ketiga, telepon. Mungkin beberapa dari kalian bertanya, kenapa kok telepon juga dipelajari? Padahal hampir setiap hari kita melakukannya. Telepon yang dimaksud di sini adalah berkomunikasi dari satu karyawan ke karyawan kantor yang lain. Kita nggak bisa sembarangan telepon di kantor menggunakan bahasa sehari-hari. Halo, aku nawari kerjaan, weh gelem ora? Harus terstruktur dengan baik. Selamat pagi. Selain itu, kita juga dapat melatih pembicaraan kita agar mudah dipahami oleh orang yang kita ajak bicara. Kapan biskuitku akan dikirim? Boleh dibantu memberitahu apa kode pembeliannya, Mbak? Di samping kita bertelepon, kita harus menulis alamat, nama penelpon, dan juga pesan atau hal-hal penting yang disampaikan oleh penelpon untuk dijadikan sebuah laporan. Keempat, arsip. Pengarsipan adalah salah satu kegiatan praktek yang sudah umum dilakukan dalam jurusan ini. Ya, karena kegiatan ini memang hal yang harus bisa dikuasai di jurusan ini. Pada praktek ini, kita dihadapkan dengan surat-surat yang sudah tidak terpakai. Surat-surat tersebut kita arsipkan ke dalam sebuah map yang dicampur dengan laporan-laporan yang berkaitan dengan keluar masuknya surat. Ada banyak metode pengarsipan surat yang harus dipelajari. Kelima, keuangan. Mungkin beberapa dari kalian bertanya, lagi, kenapa perkantoran mempelajari masalah uang? Di kantor perlu diadakan karyawan di bagian keuangan. Ya, karena kalau nggak ada, siapa yang mau mengurus uang perusahaan? Pelajaran ini mungkin hampir sama dengan apa yang diajarkan di akuntansi. Mungkin. Di sini kita diajari bagaimana cara membuat jurnal keuangan, PDA, neraca, dan lainnya. Ini adalah contoh jurnal keuangan. Ada satu peraturan, bukan peraturan, tapi apa ya? Intinya dalam menghitung angka-angka yang bertuliskan nominal uang, kita tidak diperbolehkan, tapi apa ya? Kita dianjurkan untuk tidak menggunakan kalkulator, melainkan harus berpikir sendiri tanpa menggunakan alat bantuan apapun, kecuali jari kita. Ke berapa tadi? Lihat. Keenam, pelayanan prima. Dalam praktek ini, kita belajar bagaimana caranya menjadi customer service dan memberikan pelayanan terhadap pelanggan dengan metode seprima mungkin. Intinya kita belajar tentang bagaimana caranya melayani seseorang. Berbagai keluhan, protes, sikap pelanggan harus kita atasi dengan profesional. Dalam praktek ini, biasanya dibutuhkan 2 orang. Yang satu menjadi customer service dan yang satu menjadi pelanggan atau sebaliknya. Dan namanya juga latihan, yang pasti tertawa. Apalagi kalau yang menjadi pelanggan menyebalkan. Ini adalah contoh singkat dari pelayanan prima. Sebentar ya Bu, akan kami cek terlebih dahulu.
Mohon maaf sebelumnya, ternyata kami mengalami kesalahan dalam pengiriman kode barang yang kami kirim dengan kode A4588J atas nama Ibu Diana Putri. Bagaimana bisa? Itu bukan kode pembelian saya. Namanya pun juga bukan atas nama saya. Sekali lagi kami mohon maaf atas keteledoran dari perusahaan kami. Kami akan segera mengirim barang yang Ibu pesan dengan disertai diskon 15% sebagai ucapan maaf dari perusahaan kami. Itulah beberapa praktek perkantoran yang bisa aku jelasin kepada kalian. Bagaimana menurut kalian? Apakah terlihat sulit atau mudah? Komen di bawah. Kalau menurutku lumayan sulit dan lumayan mudah. Semoga apa yang aku jelasin tadi bisa membuat rasa ingin tahu kalian menjadi terobati. Dan aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada SMK Negeri 1 Pugalan, sekolahku. Terima kasih sudah menonton. Aku Afin, sampai jumpa.